Berikut 8 tata cara menyembelih hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, menyiapkan alat. Sebelum menyembelih hewan kurban, persiapkan alat yang nantinya akan digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan boleh berupa pisau, golok, maupun pedang. Haram hukumnya menyembelih hewan kurban dengan menggunakan alat yang terbuat dari tulang, gigi, maupun kuku. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban haruslah diasah terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar alat tersebut menjadi tajam. Menggunakan alat yang tajam ketika menyembelih hewan kurban merupakan aturan yang disyariatkan dalam Islam agar hewan yang disembelih dapat meninggal dengan cepat sehingga hewan tidak merasa kesakitan serta menghindari menzalimi hewan. Yang kedua, tuntun hewan kurban secara perlahan. Setelah alat untuk menyembelih disiapkan, selanjutnya tuntun hewan kurban secara perlahan. Islam melarang memperlakukan hewan secara kasar, terlebih pada hewan kurban. Hindari menarik hewan kurban terlalu kencang ataupun mencambuk hewan kurban. Yang ketiga, merobohkan hewan kurban. Ketika hendak merobohkan hewan kurban, hindari perlakuan yang kasar sehingga mengakibatkan hewan stres dan memberontak. Cara merobohkan hewan kurban, terutama sapi, dapat dilakukan dengan metode barley atau yang lebih dikenal dengan teknik tali simpul. Teknik ini sangat efektif untuk merobohkan sapi dengan mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga sekalipun sapi memiliki ukuran yang besar. Berikut cara merobohkan sapi menggunakan teknik tali simpul. Siapkan tali tambang dengan panjang yang telah disesuaikan dengan ukuran tubuh sapi. Umumnya tali tambang yang digunakan berukuran 15 meter. Letakkan tali di depan punuk sapi, kemudian ujung tali ditarik dan dilewatkan di antara kaki depan. Kedua ujung tali yang telah dilewatkan di antara kaki depan tersebut, kemudian ditarik ke atas dan disilangkan di punggung sapi tepat di belakang punuk sapi. Setelah disilangkan di atas punggung sapi, kedua ujung tali ditarik ke bawah, kemudian dilewatkan antara kaki belakang sapi. Terakhir, tarik kedua ujung tali yang telah dilewatkan di antara kaki belakang sapi secara bergantian dan perlahan-lahan. Sapi akan kehilangan keseimbangan dan kemudian roboh perlahan tanpa perlawanan. Yang keempat, membaca basmalah. Membaca basmalah ketika menyembelih hewan kurban sangatlah dianjurkan dalam Islam. Bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa membaca basmalah sebelum menyembelih hewan kurban adalah wajib. Namun beberapa ulama lainnya berpendapat menyembelih hewan kurban dengan hanya menyebut nama Allah pun sudah dikatakan sah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 121 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan." Yang kelima, membaca niat. Setelah membaca basmalah dan menyebut nama Allah, seseorang yang hendak menyembelih hewan kurban disunahkan membaca niat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat dua niat menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah niat untuk diri sendiri, yaitu bagi seseorang yang menyembelih hewan kurban untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah niat untuk menyembelih di mana yang mengeluarkan hewan kurban adalah orang lain. Niat menyembelih hewan kurban untuk diri sendiri dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ternak ini darimu dan untukmu. Kurban ini dariku. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Niat menyembelih untuk orang lain. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ternak ini darimu dan untukmu. Kurban ini dari si fulan. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Yang keenam, memotong leher hewan kurban. Ketika memotong hewan kurban, wajib dilakukan dengan sekali gerakan. Hal tersebut dilakukan agar hewan kurban dapat meninggal dengan segera dan menghindari menyakiti hewan kurban. Oleh sebab itu, penggunaan alat yang sangat tajam amatlah penting ketika menyembelih hewan. Memotong leher hewan kurban yang dimaksud bukanlah memotong hingga kepala hewan terputus, akan tetapi hanya memotong 3 saluran yang ada di leher hewan, yaitu adajan atau urat nadi, al-hukum atau saluran nafas, dan al-mari atau saluran makan. Beberapa ulama berpendapat jika terpotong 2 saja, yaitu saluran nafas dan urat nadi, maka hukumnya sudah sah.
Dianjurkan ketika menggoreskan pisau atau golok ke leher hewan, berbarengan saat hewan mengembuskan nafas, bukan ketika hewan mengambilkan nafas. Hal tersebut dilakukan agar hewan tidak merasa kesakitan saat saluran nafasnya terpotong. Hal tersebut hukumnya tidak wajib, melainkan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketujuh, membaca doa. Setelah proses penyembelihan selesai dilakukan, baik yang mengeluarkan kurban maupun yang menyembelih hewan kurban, disunahkan membaca doa berikut. Ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakarub mendekatkan diri kepadamu. Maka terimalah takarubku, wahai Tuhan yang maha pemurah. Yang kedelapan, membagi daging hewan kurban. Setelah hewan disembelih, dikuliti, dan dibersihkan, proses selanjutnya adalah membagi daging hewan kurban sebelum selanjutnya didistribusikan. Berikut aturan pembagian daging hewan kurban sesuai syariat Islam. 1/3 bagian untuk orang yang berkurban, lalu 1/3 bagian untuk tetangga, kerabat, keluarga, termasuk panitia yang menyembelih. Lalu 1/3 bagian untuk fakir miskin. Demikian tata cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam. Semoga yang berkurban tahun ini serta yang bertugas sebagai panitia kurban mendapatkan kebaikan serta keberkahan. Bagi yang belum berkurban, semoga tahun depan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada pertanyaan dan usulan topik untuk video kami selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami dan dukung selalu video-video kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.